Oke, 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 oke Bang. Udah Iya, aku cuma betul, nanya betul, itu. betul, betul itu Tapi nggak ada Joshua. jawaban. Betul, bohongnya. Betul, Terima bohong. kasih Bang. Cuma itu betul. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan saya bohong, tolong tunjukkan apa hubungannya Yesus dengan kitab perjanjian baru. Nah, susah Anda nanti. Coba. Coba Anda hubungkan dulu. Hubungkan dulu Yesus dengan perjanjian baru. Dengan kitab Anda tuh, yuk. Ambil salah satunya. Entah itu Lukas, entah itu Markus. Silakan. Kerasukan. Ini dia naik-naik kalau kesurupan nonton. Oh, disuruh jawab aku kok tidak kesurupan. Iya, silakan Anda hubungkan Yesus dengan buku Lukas. Satu contoh. Buku Lukas itu apa hubungannya dengan Yesus? Silakan. Iya. Itu di situ mengisahkan tentang kehidupan Yesus. Ya, iya yang saya tanya. Ya, yang saya tanya hubungannya, Bung. Hubungan Yesus dengan buku Lukas itu apa? Di situ menceritakan tentang kisah kehidupan Yesus. Oh, berarti buku itu cuma cerita-cerita tentang Yesus. Yesus tahu nggak tentang buku itu maksudku? Ngapain dia tahu? Orang dia sudah meninggal. Berarti nggak ada hubungannya. Seperti Nabi Musa. Selayaknya Nabi Musa tahu tentang buku Taurat. Selayaknya Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang kitab Al-Quran. Rupa-rupanya Yesus tidak tahu tentang buku Lukas. Sudah selesai, tamat kau di situ. Cuma saya mau tanya kamu, boleh nggak? Bertanya. Oke, kamu bertanya saya udah jawab. Sekarang jadi nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya Yesus dengan Kristen ya? Nggak ada hubungannya kan? Saya bertanya cuma kalau Iyakan dulu, tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Katakan iya. Kamu katakan tidak ada, kamu takut saya tanya? Bukan saya butuh jawaban jujur. Apa tidak? Itu aja. Saya butuh jawaban jujur dari ente. Saya butuh jawaban jujur dari ente, penyembah bintang timur. Oke, kamu mengatakan bintang timur. Silakan Anda jawab. Apakah ada hubungannya Yesus dengan Kristen? Oke, misalkan saya buka ini dalilnya. Nah, silakan. Oke, kamu mengatakan kami nggak ada hubungan. Kalau ada hubungan, tunjukkan hubungannya antara Yesus dengan agamamu. Bentar. Silakan. Besarin. Ya, apa yang Anda ingin katakan? Apa mau dibesarin? Apanya? Mulutnya mau dibesarin. Hidungnya. Biar aku besar. Biar aku tunjukin data. Kita pakai data kan? Jadi tidak ada hubungannya antara Yesus dengan Karisteng. Karisteng cuma numpan tenar dengan menggunakan nama Yesus. Tak ada Kristen yang bisa membuktikan kalau Yesus ada hubungannya dengan Kristeng. Ulangi. Tidak ada hubungannya antara Yesus dan Kristeng. Yang berhubungan dengan Kristeng adalah bintang timur. Tidak ada hubungannya, Bang. Anda tinggal sebut di mana, di buku mana. Buku mana, sedangkan buku yang Anda baca itu Yesus tidak mengenalnya. Mau kayak mana? Ada hubungannya Yesus dengan Kristen, Bang Sema. Mana buktinya? Ada tertulis di dalam Lukas. Tuyul. Justru buku itu tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh pengajaran Yesus. Mana Anda katakan ada hubungannya? Tidak ada. Nangis aja di pojokan. Senang kalau mau dibesarin lu ke Maerot sana, kalau mau dibesarin ke Maerot sana. Ke Maerot sana. Tuyul. Bintang timur di langit yang biru. Besarin, saya tunjukin data, takut. Ke Maerot sana kalau mau aja datamu. Kita bicara pakai dalil, takut. Iya, sebutkan aja datamu. Udah, ini aku. Nanti. Apa itu? Apa itu? Apa video apa itu? Wah, apa itu? Data apa coba? Kalau mau pakai simbol, pakai video, pakai Bible. Data video. Kasihan kali. Sudah nggak ada senjata, sembarang aja dijadikan pelampung. Oten.
Pertanyaan saya kan sederhana. Apa hubungannya Yesus dengan Karisteng? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kecuali Yesus yang bintang Mor. Nah, kalau sang bintang timur ada hubungannya dengan Kristeng. Tapi kalau Yesus Di mute. Nah, gitu. udah dibuang aja ke tong sampah. Ya dibuang aja ini moderator. Ini soalnya lagi live di YouTube, nanti kena copyright. Nah gitu. Kamu ke gereja seperti biasa, telunjuk. Bintang timur atau Lucy Per. atau iblis. Minta dibesarin dia Peter video, dasar kucluk. Begitulah. Tuh. Kalau mau dibesarin rendam minyak tanah. Melar Shit. itu. Nah. Samek. Ada yang baru naik siapa nih? Oke, kaf. Halo, Ayam Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa di atas aja Bang Black. Jangan di bawah aja, Gerunda. Salah pencet. Nggak apa-apa di atas aja. Yang penting paus saja udah. Ini Salah kalau bercanda pencet. kadang salah-salah juga ini. Putra Jasa sama Edi. Salah temannya. Kalau bercanda suka ngarep gitu loh. Selamat malam, abang-abang. Ya lah. Malam. Lam. Putra Edi. Ya bang. Nggak apa-apa Bang. Kristen Edi. Islam Pak. Edi Putra. Ya bang. Ada apa Bang? Coba yang naik itu jangan jadi berhala ah. Kalau naik ngomong coba. Kenapa jadi berhala? Selamat malam abang-abang. Ya. Malam Putra. Salam. Kristen apa Islam Pak Edi? Putra. Iya. Abang Muslim Kristen Bang. Saya Kristen bang. Yang nyuruh anda menjadi Kristen siapa? Ya. Enggak bercanda bang. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Aku mau nanya. Apa sih bukti kebenaran dari ajaran Islam? Oh banyak. Silakan Gerunda. Ya, bukti kebenarannya Nabi Isa itu di dalam Al-Quran memuliakan ibunya. Itu bukti suatu kebenaran. Memuliakan ibunya. Yesus di dalam kitab saudara mengajarkan Taurat. Salah satu isi Taurat adalah hormati kedua orang tuamu, hormati ibumu, ya kan? Nah, dibalik daripada itu, Yesus tidak pernah menghormati ibu yang mengandung dirinya. Kalau Anda tidak percaya, tolong tunjukkan selama 33 tahun di mana Yesus pernah menghormati ibunya. Atau menyayangi, atau mengayomi, atau menghormati. Di mana itu? Pengen aku lihat. Mohon maaf bang. Saya kurang paham masalah kitab-kitab ini. Maklum juga saya juga orang kurang berdosa juga. Ya. Cuman begini, abang moderator apa? Abang operator. Kita melihat dari akhlak saja, dari kelakuan manusianya saja toh. Seperti Ya, kayak boleh. sekarang ini. Boleh. Kita sekarang ini kan di Bangladesh lagi kudeta. Kudeta itu kan lagi umat muslim itu lagi membantai umat Hindu. Perempuan diperkosa, laki-laki dibunuh. Ada videonya di saya itu sambil teriak Allahu Akbar. Iya. Akbar. Itu bagaimana? Apa benar itu Tuhan Allah itu mengajarkan untuk membunuh? Oke. Baik. Jadi gini, saudara. Ketika berbicara tentang diri Anda tidak paham Bible katanya. Tapi ketika berbicara mengenai pembunuhan, Anda paham tentang Islam katanya. Kan gitu ya. Maka pembunuhan itu kemudian bernilai sesuatu yang berujung kepada Islam. Apakah Anda sadar
Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya adalah agama Anda. Kalau kemudian manusia membunuh pada samanya manusia, di kitab Kejadian memang sudah dinyatakan seperti itu. Aku akan melakukan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Salah satu atau dua di antara setan, antara manusia, satu di antaranya atau dua-duanya kerasukan setan, maka terjadi bunuh-membunuh satu sama lain. Yang jadi masalah ini Tuhanmu dibunuh itu apa itu? Akhlak apa yang akan kita jadikan sebagai contoh? Ketika kemudian ada pembunuhan terhadap Tuhan, dan pembunuhan terhadap Tuhan itu justru adalah sebuah kebaikan yang berujung kepada memasukkan orang-orang yang beriman percaya kepada pembunuhan itu sebagai simbol keselamatan. Ini apa ini namanya, Bang? Tidak ada keselamatan kalau tidak percaya bahwa Tuhan telah datang dan mati dibunuh oleh manusia. Agak tuh? Dan apakah Anda sadar Perang Dunia Pertama penggeraknya adalah penyembah-penyembah Yesus. Perang Dunia Kedua penggeraknya adalah penyembah-penyembah Yesus. Coba, perang salib, siapa pelakunya? Hiroshima, siapa pelakunya? Penyembah Yesus. Semuanya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai penganut ajaran kasih. Belanda. Belanda, penyembah Yesus. Jerman, penyembah Yesus. Arresting. Semua. Tidak ada kemudian yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Kristen. Jadi kalau Anda ingin melihat tindakan oknum agama yang beragama, tengok, Anda baca di Google. 10 negara tertinggi penyakit AIDS. Dari angka 1 sampai angka 10, semuanya negara mayoritas Kristen. Coba, kalau Anda melihat data seluruh negara-negara yang tidak ditemukan lagi gadis perawan di bawah atau di atas 10 tahun, maka lihat dari angka 1 sampai 10 negara itu semua berasal dari agama-agama yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Anda lihat negara penjudi tertinggi di dunia, lihat dari angka 10 sampai angka 1 sampai 10, semua adalah agama negara yang mayoritas Kristen. Anda lihat negara termiskin di dunia, Anda lihat dari angka 1 sampai 10 semua dipenuhi oleh negara-negara Kristen. Nah, penyador atau yang memproduksi film porno tertinggi di dunia dari angka 1 sampai angka 10 semuanya adalah negara-negara Kristen. Abang Juma, di tahun 2020 lu jawab dulu itu, lu jawab dulu, bantah dulu itu. Jangan dibantah dulu itu statementnya Bang Juma, bantah dulu. Negara Sinyalnya merah, Gurunda. Nggak ada ya? itu apa? Sabar dulu. Cek. Sabar dulu, ntar kembali kok merah. Lu jangan lebarin saya, bro. Bantah dulu itu statementnya Bang Juma, jangan lebarin dulu topiknya. Diulangi Gurunda. Itu sinyalnya merah tadi. Tadi kan aku bilang kan aku kan Jadi dari angka 1 sampai angka 10 negara-negara yang mengidap penyakit AIDS, iya, orang-orang lagi LGBTQ menikah, Jeruk itu makan jeruk. negara Kristen. Ya. Yang Anda ingin katakan yang unggul dari agama Anda itu kalau lihat dari segi perilaku. Apa? Orang Kristen Indonesia santun, orang Kristen Indonesia ramah, orang Kristen Indonesia itu murah senyum. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Abang Juma, Ya. jadi saya mau bilang begini, dari Enggak, dibantah dulu itu tadi, dibantah dulu sampai bulan Agustus ya, bulan Agustus. Kalau kita lihat dari berita,
Banyak sekali terjadi kasus pencabulan di pondok pesantren. Pindah kasus dia. Ya udah. Kalau Anda menyatakan hal yang seperti itu, ingat Bung, di dalam kitab saudara dikatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali satu, yaitu karena zina. Anda pergi ke Dukcapil, ya, lihat di sana berapa banyak orang yang merubah KTP-nya menjadi janda dan menjadi duda. Agamanya Kristen. Itu lebih banyak daripada Islam. Artinya lebih banyak di antara Kristen yang melakukan persinahan. Ingat, satu syarat saja di Kristen bisa bercerai, yaitu berzina. Dan banyak ditemukan KTP-KTP yang bercerai, status duda dan janda. Berarti mereka semua ini adalah pesintong. Gimana itu? Pesintong. Belum lagi ditemukan di gereja-gereja Roma di sana ada ribuan tulang-tulang anak-anak kecil yang dimakamkan secara misterius karena mereka mengalami apa itu? Apa itu? Mengalami apa? Pelecehan. Kontrasepsi. Gimana tuh? Biarawati pada hamil gimana itu? Jadi kelakuan apa? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membuat kitab yang dikira suci untuk mereka yang disebut Bang J, itu hanya agama Anda. Oke, itu kan lu bantah dulu itu. Lalu Ntar dulu. So itu kau fakta. bantah dulu itu statement. Itu fakta semua. Lu bantah dulu. Kalau bukan fakta lu bantah dulu, jangan lebarin sayap dulu. Lu setuju nggak tuh? Lu setuju nggak? Ya. Lu bantah dulu itu statementnya Bang Juma. Lu bantah nggak itu? Asal usul penyakit spilis itu apa? Dari negara mana? Itu aja dulu. Spilis Dari dulu. Somalia. Itu yang paling mayoritas bahaya agamanya narkoboy, apa? Guru, ndak? Narkoboy, yang paling bahaya narkoboy itu. Itu mayoritas penduduknya agamanya apa? Somalia mayoritas penduduknya apa? Iya. Steng. Garis steng. Somalia Kedua, kan Muslim. penyakit AIDS. Penyakit AIDS. Dia dari Somalia. Iya. Oke, Bang Juma, saya ini mau bertanya ini. Gak usah bertanya melulu udah. Malas gua. Di Islam boleh kan? Gak boleh. Lu gak mau menanggapi Bang Juma? Seandainya kau menanggapi boleh. Kau cuma bikin framing gak mau menanggapi. Mestinya kau kalau punya ilmu tanggapi itu dulu statementnya Bang Juma. Oh bener Bang Juma. Nah gitu loh. Kamu mau pindah lagi. Kamu cuma bertanya doang, nggak mau menanggapi. Enak aja kamu. Tuh Bang Handi namanya. Semut di seberang lautan kelihatan bagi dia, tapi gajah di pelupuk mata itu dia nggak lihat itu. Kalau bagi mereka yang penting Islam salah. Kata Bunda Rahma itu gara-gara si botak. Botak. Dasar bintang timur. Insaflah, Muslim apa Kristen? Trisno, ready. Hanya Insaflah. hanya Bible ada datanya disuruh mengawini perempuan sundal. Hanya di Bible yang ada. Di kitab manapun saya belum pernah menemukan perintah Tuhan pergilah kawinilah perempuan sundal. Hanya di Bible. Hanya di Bible perempuan memperkosa bapaknya. Iya. Memperkaos. Lot dikasih mabok dulu. Ya. Hanya di Bible inilah anakku. Perintahkan kemudian menggauli anaknya. Asal jangan tamunya yang digauli. Yang paling bahaya Guru, ndak produksi narkoboy itu ya di negara Kristen dianjurkan itu. Dilegalkan. Ini anak ini kurang membaca. Dia cuman korban
Pokoknya Islam itu jelek. Tapi dia nggak lihat Ya. dapurnya. Dia nggak dapurnya. Setuju. Assalamualaikum. Makanya kalau mau melihat sesuatu jangan lihat oknumnya, baca kitab sucinya. Itu aja sih. Silakan Bang. Waalaikumsalam Bang Insaf. Salam dari Jambi, Bang. Ya Bang. Os, rokok os. Siap. Ini Bang Trisno Muslim apa Kristen Bang Trisno? Bang Trisno. Host ini udah mau 3:30 ya Makassar ya. Penyemar harus istirahat, tutup dulu. Iya, iya bang. Iya. Intinya Spilis itu berasal dari Amerika. Ya. Amerika sama Amerini Bang. Amerika sama Amerini. Mm-mm.